Ya, ini soalnya niatnya itu biar ketika ada sesi berbagi nanti teman-teman yang lain yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti masih bisa mendengarkan belakangan. Kita sambil nunggu yang lain mungkin kita ngobrol dulu kali ya. Ya, ayo udah. Ya, jadi teman-teman tadi seperti disampaikan Mas Bagus, sesi ini sebenarnya kan adalah untuk memfasilitasi teman-teman penulis nih. Kita kan tampaknya geliat para penulis para penulis asal Indonesia di Medium ini makin makin meningkat, terutama sejak ada MPP. Nah, karena makin meningkat, ya terus terang itu bulan Oktober itu dahsyat banget kirimannya. Sehari itu 15, 20, waduh luar biasa. Cuman seru sih jadinya apa berbagai jenis tulisan dan berbagai kualitas juga masuk kan. Nah, jadi akhirnya kemudian saya dan Mas Bagus punya pemikiran gimana kalau kita ngumpul nih. Waktu itu Mas Bagus pertama nyoba itu di Telegram, mau memanfaatkan fitur konferensinya Telegram ya Mas ya. Voice chat. Terus ya, cuman ternyata ribet. Terus pekan lalu kita coba Microsoft Teams, tapi tampaknya orang Indonesia masih banyak yang belum familiar. Ya udahlah, akhirnya kita ambil Zoom. Nah, sebenarnya acaranya santai, cuma biar lebih terarah, akhirnya yang terpikir kemarin itu pada setiap episode itu kami akan meminta salah seorang dari penulis untuk ngobrol. Terus sambil mikir daripada ngobrol yang ngalor ngidul ya, saya coba bikin yang seperti saya tulis itu biar gampang. Saya senang pakai pakai kata kunci. Jadi kan gagasan, tulisan, suntingan, dan sebaran. Nah, satu yang saya lupa ternyata. Satu yang saya lupa itu alasan. Kenapa Ya. nulis itu kan dasar banget ya. Nah, untuk memulai, kita mungkin untuk yang sesi ini kita akan mulai dengan Mas Bagus dulu nih sebagai pendiri KBM. Jadi Mas Bagus, boleh diceritakan sedikit Mas Bagus, waktu itu pertemuan pertama dengan Medium tahun berapa, lalu mulai aktif gimana caranya dan kenapa alasannya? Ya, ini gak kerasa ya. Berarti ya saya nemu Medium itu kalau nggak salah sebenarnya sekitar tahun 2015 ya. Waktu Hmm, saya itu tahun yang sama ketika saya baru wisuda kuliah, hmm, kemudian diterima kerja jadi jurnalis, terus kemudian ya ketemu dengan Medium. Jadi momennya berbarengan, cenderung berbarengan karena eh, saya lulus saja Agustus, kerja Pak sebenarnya sebelum wisuda itu udah kerja di hmm. Genevi itu di Kunjus Film Indonesia itu sebelum wisuda itu udah diterima dan ketemu Medium itu kalau nggak salah akhir-akhir tahun. Oh, Saya tuh entah kenapa ya sama kalau soal ngeblog itu munculnya biasanya akhir-akhir tahun. Jadi kalau saya ingat dulu tuh ngeblog pribadi di WordPress yang ekspresif banget dan untuk apa ya mencurahkan isi kepala gitu. Terus saya ingat satu momen tuh saya memulainya pas liburan akhir tahun gitu. Kalau hmm. nggak salah tanggal 25 Desember gitu kan. Terus kalau nggak salah di Medium juga mirip ya. Saya nemu mungkin sekitar bulan-bulan itu di tanggal-tanggal itu juga gitu. Mungkin ada kaitannya juga dengan resolusi ya mungkin. Tahun baru biasanya kan kita berlomba-lomba tuh bikin target tahun Iya, depan gitu ada yang iya. tulis gitu. Terus Februari luntur. Iya gitulah ya kan. Dan nemu Medium di awal-awal itu memang Evan Williams waktu itu punya premis sama sebenarnya seperti kalau teman-teman baca sejarahnya Evan Williams. Evan Williams tuh punya cita-cita untuk bikin platform ya, sejak dulu ya. Kalau teman-teman baca sejarah dia, dia bikin blogspot itu dengan motif yang mirip seperti Medium sebenarnya. Cuman waktu itu dia memutuskan untuk menjual blogspot ke Google. Ya kan. Kalau teman-teman, saya juga sempat nulis soal sejarah blog ya. Ya. Teman mungkin nanti bisa nemu.
sejarah blog. Nah, ketika Evan Williams meluncurkan Medium, kan, sekitaran tahun 2013 kalau nggak salah, tahun kemudian saya nemu, ya coba lihat-lihat. Dan waktu itu masih bebas banget, jadi bikin publikasi, kemudian nulis, semuanya nggak ada batasan, ya, nggak ada paywall juga gitu kan. Dan saya waktu itu memutuskan pakai eh, untuk media kecil. Jadi waktu di Geneva itu eh, saya bikin sampingan lah sama temen, bikin sebuah publikasi yang eh, fokus ke teknologi dan inovasi. Dan di Medium itu ternyata di awal-awal itu pengguna awalnya adalah orang-orang teknologi malah. Jadi Ya, di Medium itu kalau teman-teman nemu itu tulisannya sebenarnya bukan tulisan eh, narasi atau teks saja, tapi juga di dalamnya ada coding gitu. Kalau di dalamnya naskah Medium itu ada kodenya gitu kan. ada. Itu. Nah, itu yang jadi menarik karena saya ngerasanya oh ini platform nulisnya nerd gitu kan. Teman-teman yang teman-teman yang aktif nulis tapi mereka itu programmer dan di tempat lain jarang banget yang nemu yang seperti itu. Nah, waktu itu saya karena saya bukan programmer sebenarnya, tapi lebih ke jurnalis, ya saya pakai buat nulis dan yang paling saya suka memang dari dulu simplicity-nya, sangat Hmm. sederhana, sangat bersih, sangat mudah untuk dipelajari. Dan itu berbuat belas. Kalau diingat lagi KBM, kalau nggak salah berdirinya itu sekitar tahun 2016. Jadi mungkin dapat 2 tahun. Itu pun sebenarnya dari 2014 sampai 2016 saya nggak terlalu aktif gimana-gimana gitu kan. Mungkin Hmm. sebulan sekali kayak gitu. Mungkin berapa kali sebulan kayak gitu. Dan itu sih di Oh, awal-awal. jadi motivasinya tuh waktu itu karena apa? Mau buat blog untuk teknologi itu ya awalnya. Mm-mm, bener, Oh, bener, oke. Terus bikin bener. akhirnya bikin KBM itu karena apa, Mas? eh Bikin KBM itu sebenarnya satu ya yang saya sadari adalah tulisan bahasa Indonesia itu kayak nggak dapat tempat. Namanya platform global kecenderungannya memang kan English first ya, Ya, tuh. lebih diutamakan yang bahasa Inggris. Dan waktu itu sebenarnya juga penulis-penulis dari bahasa lain itu juga ada yang sempat eh, mewacanakan boleh dong bahasa lainnya juga difitur oleh Medium gitu kan. Nah, dari saya sempat menemukan tulisan tentang itu gitu kan. Saya juga kepincut nih, oh Indonesianya harus ada juga gitu kan. Tapi saya berangkatnya bukan dari minta ke Medium, tapi eh, saya bikin basisnya dulu nih gitu kan. Orang Indonesia tulis di Medium dan publikasinya bertambah terus gitu. Nah, Ingat nggak Mas, tanggal berapa tuh KBM didirikan? kalau mau merujuk ke posting pertama, kalau nggak salah berapa ya? Ini Agustus 25. 25 Agustus. Oke. Betul. Ini kita Agustus dua puluh lagi lima tahunnya menelusuri ulang 2017. tahunnya KBM. Iya, Agustus 25 tahun 2017. Saya juga baru tahu loh Agustus ini kalau Medium itu sebenarnya ulang tahunnya di bulan Agustus. Oke. Iya kan? Oh, barengan ya? Ya, itu yang saya juga kaget juga loh. Medium tuh ternyata perayaan ulang tahun itu tiap Agustus karena tiap Agustus mereka bikin update besar terus mereka bikin konferensi yang seperti kemarin itu yang Oh iya, daring iya, iya. conference itu. Oh ternyata itu bulan lahirnya gitu kan. Pantesan waktu 2023 mereka juga umumkan ancang-ancang Indonesia masuk MPP itu Agustus juga. Iya benar. 17 Agustus. Spesifiknya kalau 17 Agustus malah istri saya yang ulang tahun.
Oh, dirayakan satu Indonesia ya. Gitu. Waduh, Agustus ini banyak momen ternyata. Oh gitu. Itu sih kalau ngerujuk di Oh, bionya KBM 17 25 Agustus tuh udah. oke, kita catat itu sebagai hari ulang Mm-mm. tahunnya KBM ya. Oke, tuh jadi alasannya itu ya alasan pendirian KBM. Terus kalau saya sempat lihat archive ya, arsipnya KBM itu kayaknya yang setiap hari ada kiriman itu baru mulai bulan Agustus. Bulan Tahun ini Juli ya. aja, iya tahun ini. Bulan Juli aja itu ada beberapa hari yang bolong. Nah, Mm-mm. eh, kaget nggak Mas? Tiba-tiba langsung banyak gitu Mas. Eh, kaget sih kaget ya, jelas kaget ya karena dari segi kuantitas ini banyak banget gitu kan. Katakanlah kemarin nggak ada sistem manajemen dari Uday Van Lanin, saya mungkin tetap ngebatasin eh, sebulan tetap sekitar seratusan itu gitu kan. Tapi kalau saya masih ngebatasin 100 itu gitu kan, otomatis seratusan yang lain akan tertunda tertunda dan makin tertunda gitu. Makin panjang, betul. Makin banyak gulungnya nanti ke belakang, gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya ya kemarin sih memang cukup terbantu ya dengan sistemnya udah untuk inventarisir dan seperti itu ya. Ya, ya memang apa? Sebelumnya Memang mungkin perlu memang sistem sih eh, kita. iya, sebelumnya memang mungkin tidak terlalu perlu karena jumlahnya juga tidak nggak sebludak itu gitu kan. Dan Ya, untungnya kita ya. udah memulai itu sebelum bludak ya. Jadi udah siap dengan sheetnya, kertas Ya kerjanya pas untuk banget ya. mengelola teman-teman gitu. Pas banget ya. Heeh, itu. Nah, Oke. Ini biar teman-teman dapat gambaran ya. Ini saya kasih lihat sedikit dapurnya. Nggak apa-apa ya Mas ya? nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi saya tunjukkan sedikit biar teman-teman kebayang ya. Nah, inilah dapurnya KBM. Jadi waktu teman-teman mengirimkan pada kami, yang terakhir nih orangnya ada nih Mas Satrio nih, tiga puluh Nah, delapan menit yang lalu. Jadi kami akan mendapatkan begini nih, draft and submission. Tuh, lihat. Banyak banget ya. Banyak dan ribet ya. Karena mau harus diklik satu-satu gitu. Jadi akhirnya kemudian pertengahan bulan lalu ya Mas ya. Pertengahan bulan September itu kami pindahkan pengelolaan ini ke Google Spreadsheet. Nah, ini modelnya Google Spreadsheet itu. eh ini saya dan Mas Bagus bahu-membahu nih mengisi ini. Yang siapa yang punya sempat disalin tempel ke sini, terus dibuat catatan nih kayak gini nih kan. Saya buat catatannya, simpulannya apa, terus yang nah ini aja. Yang kurang-kurang jangan ditunjukin. Jadi intinya eh, kami memberikan tanda ini oke, terus kapan jadwalnya, nanti dia akan dijadwalkan, terus catatan ringkasnya ini tentang apa. Terus juga kami sedang berusaha membuat kategorisasi sekarang. Jadi ini di sama sebelah kanan nih kayak gini nih. Nah ini teman-teman lihat nih, kadang-kadang itu ada penulis yang kayak panik gitu loh ngelihat ada KBM terus sekali ngirim kayak gini nih 1 2 3 4 5 kan repot ya buat kami ya maksudnya kasihan penulis yang lain makanya kemudian Mas Bagus itu dan saya menerapkan itu bahwa ada batasan tapi alhamdulillah sih sekarang dengan adanya sistem ini kami udah bisa lebih lebih terstruktur ya Mas ya kerjanya kita ya Mas ya. Bujau terstruktur sekali. Tuh. Nah, nanti rencananya pengembangan setelah ini, karena sekarang sudah mulai dibuat kategorisasi, nanti kami akan melaporkan kategori apa saja yang paling banyak bulan ini. Ini juga nanti mungkin berguna kalau ada orang yang cari-cari apa namanya genre lain yang ingin dia tulis. Rencana kami begitu. Ini dapur ini kalau dibuka ke teman-teman, harapannya juga mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk bikin publikasi ya, ini Ya, silakan disalin gitu kan. Boleh silakan. disalin kan udah. Boleh, boleh, boleh banget. So, mungkin ya kalau pertama-tama nggak akan kerasa capeknya. Iya Tapi betul. begitu begitu yang menjadi anggota itu banyak, kalau menggunakan ini, percayalah capeknya minta ampun. Kita harus klik satu nih ya, klik. Terus kemudian baca. Lalu kalau dulu saya masih rajin, setiap tulisan pasti saya edit sampai detail.
Cuman sekarang saya nggak sanggup. Jadi yang penting saya ngelihat substansinya. Ini cukup oke nggak? Dan kayaknya sih nggak ada yang jarang banget ya maksudnya yang kita tolak ya, walaupun itu misalnya Hmm. protes atau ngalor ngidul sepanjang tulisannya cukup jelas, Hmm. genre apapun itu selalu kami terima. Paling yang kami tolak itu kalau apa kurang dari 500 kata itu satu. Kalau sekarang kalau ngirimnya sekali banyak langsung sekali kirim langsung banyak itu juga ditolak, tapi kemudian akan diberi catatan. Nah, mungkin satu yang kami lihat mungkin menjadi kegelisahan teman-teman ya, yang kami langsung balas atau komentari itu hanya tulisan-tulisan yang ditolak. Tulisan yang tidak ditolak itu pasti akan diterima. Nih lihat contoh. Sampai terakhir ini udah ada nih, yang terakhir nih yang masuk nih Mabes Stop baru tadi. Nih ada Mas Albar yang ada di sini siapa aja nih? Mas Devito, ada semua. Jadi kami udah, nih udah oke, tinggal dijadwalkan kapan ini akan dijadwalkannya kapan. Cuman itu aja. Tujuannya biar setiap hari itu yang seperti Mas Bagus tulis itu nggak langsung dikirim 15 gitu kan. Itu akan membuat pembaca nanti kelelahan. Ini kurang lebih gambarannya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang penasaran mungkin saya mau tanya deh. Apakah kalau misalnya ditolak ya, misalnya ini ya, orangnya ada nggak nih? Mudah-mudahan nggak ada. Yang kami lakukan itu adalah begini. Kalau ditolak ya, itu kami ini, terus kemudian kami kasih komentar pakai ini, yang komentar pribadi. Nah, masalahnya kalau yang tidak ditolak, itu kami tidak memberikan komentar pribadi. Nah, mungkin saya boleh tanya nih teman-teman, kira-kira teman-teman udah lihat ya, ini kan ini ada yang belum ditandai karena belum sempat diperiksa, tapi ada juga yang udah nih. Misalnya nih Fasya, Erik Jumpar, ini kan udah ditandai nih. Nah, pertanyaan saya, kira-kira teman-teman itu maunya begitu diokein, walaupun belum dijadwalkan terbitnya, itu mau diberitahu juga seperti itu atau enggak? Saya mau tanya nih, maksudnya ya apa? Apakah kira-kira ya agak memakan waktu, cuman oke aja sih. Ya itu kan tinggal nih diterima, nih enggak, ya apa yang kami komentari itu saat ini yang hanya yang tidak diterima. Yang diterima itu tidak dikomentari. Nah, menurut teman-teman kira-kira butuh nggak konfirmasi itu? Kalau nggak merepotkan boleh. Ini orang Indonesia banget deh eufemisme. Coba yang tegas gitu loh. Iya apa enggak? Kalau ditanya kalau nggak merepotkan, merepotkan. Cuman mau apa enggak? Iya Kalau nih saya ada komentar Kak. kalau kalau saya pribadi sih karena itu merepotkan banget itu udah dan Mas Bagus. Nggak usah Oh, juga nggak apa-apa. ini admin nih. Udah merasa ya, Mas? Iya apa ya karena kan saya juga ngelola ini ya ngelola jurnal ilmiah itu ya itu wah capeknya minta ampun. Ya Apalagi kan? jenengan cuma sama Mas Bagus ya ya kan cuma berdua udah ya Ya, Ya saat ini ya, masih cuma berdua berdua. nih. cuma Siapa tahu berdua ada yang itu mau bantu, boleh. capeknya Masya Allah itu. Apalagi Mas sampai Komeng, buat spreadsheet gitu ya. jurnal-jurnal apa nih? Jurnal ini namanya Jurnal Musala, fokusnya di bidang sosial tentang tentang pesantren dan Islam kebudayaan. Maksudnya Musala, jurnal jurnal kampus ya? jurnal kampus ya. Cocok Oke. dengan publikasinya sekarang. Oh iya, bikin lebih santai aja udah. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Ya, yang biasanya yang diterbitkan itu ya kalau ada kesalahan fatal, terutama di bagian-bagian atas ya dan bagian-bagian judul, itu kami pasti akan koreksi. Tapi kalau sampai dalam dipisah, di yang digabung atau misalnya saltik, itu nggak sempet. Ngedit satu tulisan itu bisa 20 menit sendiri. Ya kalau teliti ya. Jadi bayangin aja sehari 15 tulisan. Kalau saya ngedit satu tulisan itu 15 kali 20 menit. Itu kan berarti sejam itu tiga tulisan, berarti 5 jam. Nggak sempet. 5 jam itu udah kerja seharian itu. Kalau tidak Kalau diterima, ya, ya. kalau ceritanya apa? Editornya jadi pegawai publikasi, kemudian penulisnya dapat honor, ya gitu boleh. Kita bela-belain buat tulis naskahnya jadi bagus.
Tapi kalau ini medium Ya, yang bayar ini. jadi kalau ada yang kelewatan, teman-teman, editannya jangan salahkan kami ya, karena memang ya mungkin kita perlu nulis kali Mas ya, isi di luar tanggung jawab publikasi. Disclaimer ya. Iya, iya, iya. Oke, Tuh, tapi kalau di saya biasanya ya kalau ngedit, karena kan bagian publikasi, penentuan terakhir sebelum naskahnya itu terbit itu ada di saya. Jadi eh, apa? Biasanya saya lihat isi judulnya, kemudian salah ketik itu pun biasanya kalau teman-teman lihat atau lupa gitu. Terus saya waktu lagi baca juga senang baca, biasanya juga saya perbaiki. Ada beberapa juga yang mungkin saya sempat perbaiki, misalkan kayak poin-poin ya. Biasanya poin-poin itu teman-teman mengabaikan, gitu kan. Tapi karena perhatian KBM adalah gimana caranya memberi kenyamanan pada pembaca, jadi itu tetap saya lakukan. Kan. Eh, Nambahin poin, mungkin biasanya juga subjudul gitu kan, sub-sub judul. Jadi misalkan judul utama itu kalau di Medium kan hanya ada headline ya H1 dan H2 gitu kan ya. hmm, Nah, kalau di Medium yang di badan naskah itu biasanya saya H2-kan, bukan H1 gitu. Itu karena supaya itu membedakan antara judul utamanya dengan eh, subjudul yang di bawah gitu. gitu. Dan nanti yang di bawahnya juga mengikuti gitu. Karena itu juga nanti kalau saya percaya itu membantu pembaca untuk lebih nyaman baca ya gitu. Tapi kalau kesalahannya udah terlalu banyak ya biasanya langsung saya tolak gitu. Gitu. Karena gini, sebenarnya di panduan kontribusi ya, kalau teman-teman baca itu di poin 5 itu saya sampaikan kalau bisa memang naskahnya sudah siap gitu Siap. kan. Dan yang cukup fatal biasanya adalah soal gambar. Nah, teman-teman nggak ngasih gambar nih. Nah, yang seperti itu editor pasti langsung tolak. Kenapa kok langsung tolak? Karena ya kami nggak bisa nebak-nebak nih teman-teman ingin pakai ilustrasi apa. Karena gambar itu mau gambarnya seenggak nyambung apa dengan naskahnya, gitu kan. Yang tahu interpretasinya adalah penulisnya. Editornya nggak punya gambaran sama sekali, gitu. Kecuali urusannya dengan bikin buku, gitu. Kalau bikin buku mah penerbit biasanya yang milih sampul. Ya kan? Tapi kalau Ya. isi ada gambarnya atau tidak tetap penulis kan, gitu. Nah, pertanyaannya Mbak Nia soal kalau naskah nggak diterima, itu juga ada kalau nggak salah ya, ada Ada. notifikasinya tapi kayak di aplikasi aja. Kalau nggak, bukan di email. Kalau di Ya. aplikasi, kalau naskahnya ditolak, itu ada notifikasinya kalau naskahnya tidak diterima. Kan. Tapi kalau diterbitkan dan diterima, itu notifikasinya tiga ya. Di aplikasi ada, di email kalau nggak salah ada dua gitu kalau nggak salah. Itu. Ya, yang jadi masalah adalah ketika naskahnya itu dijadwalkan oleh editor. Kan itu kan sebenarnya diterima ya. Tapi kadang ada penulis yang nggak sabar nih. Wah, naskahnya kok nggak terbit-terbit gitu kan. Dicabut lah biasanya gitu. Ya. Dan ada beberapa naskah udah yang teman-teman itu lucu ketika udah ditarik pada kita terima gitu kan. Eh, kapan hari dia masukin lagi gitu kan. Jadi buat buat kita editor itu ngerasanya ini perasaan kemarin udah masuk deh gitu kan. Kayaknya kemarin juga udah Iya. diterima gitu kan. Kok masuk lagi? Bingung lah. Itu juga apa ya, mendistorsi kita ingatan ya, mendistorsi memori kita tentang naskah itu. Kayaknya pernah masuk gitu kan. Tapi kok baru masuk gitu. Itu. Tapi Nih, saya itu kasih contoh dinamika ya. ya. Saya kasih contoh. Orangnya lagi nggak ada soalnya, biarin aja. Nih contoh nih. Eddie the Third.
tuh ditarik tuh. Jadi kita udah masukkan, udah jadwalkan, terus kemudian ditarik. Ada beberapa yang ditarik. Nih juga ditarik nih. Aulia Siva Lestari yang nggak apa-apa, maksudnya memang itu kebebasan dari penulis kan. Cuma Mm-mm. biasanya tuh kami sudah menjadwalkan. Jadi misalnya nih kalau kita lihat yang bawah-bawah nih, sekarang kan tanggal 3 November ya. Ini udah ada beberapa yang dijadwalkan nih oleh Mas Bagus. Nih 4 November, nih ada Mas Yahya, terus ini Mas Isa. Ini jangan bilang-bilang orangnya ya, saya kasih tanda kurang. Tapi biasanya kalau jelek banget sih, kalau misalnya, bukan, kalau agak sulit dibaca. Kalau sangat sulit dibaca baru saya kasih tanda kurang. Tapi kalau masih bisa dibaca oleh manusia itu saya ya anggap-anggap belajar lah. Nah, ini udah dijadwalkan ya 7 November nih kan dan 6 November. Nah, ini yang tadi Mas Bagus bilang sudah dijadwalkan tapi kemudian karena penulisnya tidak sabar akhirnya apa? Ditarik terus kemudian masuk dengan judul yang sama. Terus biasanya kita kayak dejavu gitu loh. Ah, ini kayaknya udah pernah deh. Senyari lagi dari awal. Itu. Ya, sebenarnya saya sangat berharap ada fitur ya dari Medium untuk naskah yang dijadwalkan itu juga muncul notif ya. Tapi nggak tahu lah. Itu urusan Medium. Kita manage publikasi dengan baik aja. Tapi dengan apa? Dengan naskah yang segitu banyak masuk KBM ya. Saya nggak kebayang sama publikasi-publikasi besar yang di Medium Hmm, lainnya ya, yang udah reputasinya besar banget kayak writing kooperatif iya, gila itu ya. mungkin bahkan mereka punya tim editor khusus gitu. Itu nggak Kalau kebayang tuh kan kalau saya naskahnya lihat seberapa. ya mereka kebanyakan ya itu Hmm, mengeluarkannya tuh sekali banyak gitu loh, seret gitu loh. iya, oh, gitu. Kalau Mas Bagus kan dijadwalkan kan jam berapa. Jadi tidak dalam 1 jam keluar banyak, tapi keluarnya apa dalam berapa jam sekali keluar. Itu sebenarnya buat membaca lebih enak karena kan Mm-mm. dia nggak langsung dihujani dengan begitu banyak tulisan kan. Mm, tuh. Begitu teman-teman curhatnya. Cuman kita harusnya bukan sesi curhat loh ini Mas, ini sesinya sesi ngobrol. Saya Lanjut, lanjut lanjut, ya. lanjut. Tadi kan alasan udah. Nah, Ya. sekarang kita masuk kepada tulisan nih. Kan ini kan salah satu Hmm, tujuannya adalah biar teman-teman itu bisa mungkin dapat masukan ya cerita. Bukan berarti ngajarin ya. Cuman setiap hmm, orang itu kan pasti punya cara menulis sendiri. ya. Mas Bagus itu biasanya dapat gagasan untuk tulisan itu dari mana, Mas? Ide itu dari mana? Ide kalau ideasi ya, ideasi kalau saya sistemnya, kalau sistem ideasi itu kalau dari saya sih sebenarnya banyak. Karena memang tuntutan dan kebiasaan jurnalis ya. Jadi saya ada sistem namanya eh, apa ngawasin feed ya. Kalau teman-teman tahu teknologi feed, jadi sebuah website itu punya eh, data setiap posting baru gitu. Hmm. Nah, saya apa, bikin sistem untuk mengamati berita itu. Jadi saya tanpa mengunjungi websitenya secara langsung, saya bisa tahu kalau ada berita ini atau ada kabar ini Hmm. gitu. Itu sistem feed. Terus Oke. kemudian ada lagi lainnya, ide lainnya adalah eh, dari sosial media ini pasti ya. Karena Hmm. tiap hari buka sosial media, jadi terpapar dengan isu atau konteks bahasan di media sosial. Itu kedua. Yang ketiga biasanya barang sekitar ya. Barang sekitar salah satunya yang paling sering memang buku ya. Saya banyak tanggungan buku nih, gitu kan. Dan supaya baca bukunya itu lebih saya sebut produktif ya. Saya sebut produktif itu baca bukunya saya jadikan tulisan. Hmm. Jadi kayak Tuh. ulasan gitu ya, Mas ya. Ya entah ulasan, entah kritik dan segala macam yang itu berdasarkan bukunya. Jadi saya nggak cuma baca aja. Jadi ketika Hmm. baca akhirnya harus catat atau ambil poin-poin penting. Tuh. Lalu yang keempat, eh,
rencanain ya biasanya ya. Rencanain salah satunya eh, brainstorming dulu ya, cari ide banyak. Itu pun random biasanya. Jadi eh, lagi pengen apa gitu dimasukin ke list ya, list draft, list draft saya gitu kan. Kemudian disimpan di situ. Baru biasanya entah kapan gitu ada waktu cari riset bahan tambahan atau referensi. Yang kelima yang paling favorit itu sebenarnya eh, hasil dari pertanyaan ya, atau yang menjawab pertanyaan. Yang kenapa kok jadi favorit? Karena saya nggak perlu mikir idenya apa. Iya, 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 betul. Betul, betul. Ya, kayak udah Ivan Lanin kan dari tabah itu kan pertanyaan tuh jadi tulisan Iya, juga gitu. iya. Panjang lagi tulisannya. Iya gitu kan. Karena Itu menjawab jawabnya soalnya pertanyaan, panjang. iya kan. Jadi kayak kayak ibaratnya tuh kayak kita lagi di depan kelas gitu kan, ada pertanyaan dari siswa atau murid gitu kan. Kita ngejelasinnya kalau di tulisan tuh bisa sampai ujung jalan Iya, gitu. betul. Kalau ngomong cepet, nggak kerasa. Tuh, jadi kalau pertanyaan biasanya sih nyarinya banyak tempat ya. Saya membuka misalkan sosmed DM itu masuk biasanya pertanyaan. Terus misalkan di Quora itu Quora banyak banget pertanyaan ya. Kadang Iya, pertanyaannya betul. aneh-aneh gitu kan. Tapi menurut saya menarik, buat pribadi menarik juga gitu. Ada relasinya, ada kaitannya dengan saya pribadi. Saya ambil, saya simpen, dan saya bahas sendiri gitu kan. Iya, dengan cara Dan sendiri ya. dengan cara sendiri. Ya, ya, Dan ya. itu memperkaya stok saya buat nulis gitu kan. Karena Iya, betul. pertanyaannya pun katakanlah tidak dijawab di platformnya langsung gitu kan. Ketika jadi tulisan itu bisa dipublikasi dimanapun yang saya mau. Ya, ya, ya. Mas Bagus aktif di Quora nggak, Mas? Masih masih itu udah Oke. masih masih. Tapi jawabannya nggak sepanjang Medium, gitu kan. Kalau di Medium saya biasanya udah cari referensi, cari kutipan lain, terus Iya, iya. mentautkan ke website lain seperti itu. Atau mungkin kadang bikin grafisnya dan segala macam. Kalau di Quora sih ya agak panjang tapi nggak sampai 1.000 kata gitu. Enggak. Oke, tadi gagasan mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, ada yang cocok mungkin atau ada yang belum kepikiran. Nah, jadi Mas Bagus itu punya daftar apa ide yang sudah pernah dipikirkan ya, Mas ya? Itu disimpannya di mana, Mas? Di Word atau di eh ponsel atau di mana? Ya terakhir yang saya pernah cerita ya, dulunya pakai Evernote, sekarang pakai Upnotes. Upnotes ini Oh, oke. aplikasi ya seperti Google Keep ya, kalau teman-teman tahu Google Keep, mungkin mungkin ada yang pakai Notion gitu kan. Mungkin ada yang pakai Obsidian dan segala macam. Kalau teman-teman tahu konsep second brain, ya mirip-mirip seperti itulah, tapi untuk kebanyakan untuk tulisan gitu. Nih, saya kasih lihat upnote saya. Jadi saya keracunan oleh Mas Bagus. Sekarang saya pakai upnote. Ini lihat, jadi draft medium itu saya simpan di sini. Ini misalnya yang kemarin nih bintang Untar iklan, sekali. saya bikin fiksi kan. Terus ini Tabah 148, saya bikin di sini semua. Ini sampai ini mulai, banyak banget tuh. Dari bulan Januari kalau saya nggak salah. Saya sebelumnya pakai Obsidian. Sekarang kan sedang Iya, ada iya, yang lagi hobi pakai Obsidian tuh Mas Bayu kalau saya nggak salah. Saya sih iya, ketawa aja iya. karena saya udah pernah mencoba dan kurang berhasil. Ini tulisan pertama saya yang pakai Upnote tanggal 25 Januari. Setelah itu nih Hmm. teman-teman lihat berurutan ya sampai atas. Wah. Jadi setiap hari saya nulis di sini. Cara saya nulis biasanya saya akan buat agenda sepekan, nih jurnal pekan 45. Ini kan minggu. Yang untuk besok saya belum punya. Hari Selasa saya bikin resensi. Saya udah buat jadwal gini kecuali kalau yang belum ada. Hmm. Jadi sama Menarik, seperti menarik. Mas Bagus tadi bilang. Terus yang gagasan saya buatnya kayak gini. Ini kalau saya punya pikiran itu saya masukin ke sini. Ada beberapa yang udah saya kembangkan, ada yang belum. Bentuknya gini aja. Pokoknya Hmm. dan ini enaknya bisa diakses lewat ponsel kan. Jadi ada Iya, aplikasi iya. ponselnya, Betul. itu memudahkan.
Terus satu lagi yang sedang saya biasakan sebulan terakhir itu, saya catat semua bacaan saya. Nih Karunia Safitri, ini tadi pagi saya Wah, baca, Qaul Mustafa, Firman Firdaus. Nih bacaan saya sehari 19 tulisan. Nih hari Minggu kemarin, tuh 25. Saya baca sesuatu, nggak pakai mesin, karena saya ingin melatih diri saya untuk, ini kayak orang kebanjiran informasi gitu loh. Dan rasanya nikmat banget, luar biasa. Cara saya untuk mengetes adalah begitu selesai saya baca, saya tutup, terus kemudian saya harus buat simpulannya dengan satu kalimat. Itu cara saya untuk menguji apakah saya masih ingat atau enggak bacaan itu. hmm, oke oke. Ini Tapi tulisan untungnya Bania anu nih. ya udah ya, informasinya Kenapa? dalam bentuk artikel ya udah ya. Kalau sosial media pasti pusing ya. Saya nggak mau nyentuh media sosial lagi sekarang. Betul kan? Iya, Sudah, udah dapat medium baca media sosial tuh kayak ngedenger anak kecil ngomong gitu loh. Maksudnya, ya elah receh banget sih lu ngomong. iya betul betul. Untungnya kalau nggak tahu ya, ini saya belum nemu artikelnya atau jurnal penelitian, gitu Pak. Tapi ketika kita terbiasa untuk baca artikel, ketika eh, apa ya berusaha untuk cari ide dari keributan sosmed, itu rasanya jadi menjemukan gitu sosmed. Iya. Sementara kalau di di artikel mungkin nadanya mungkin mirip ya, mungkin orang marah-marah juga, mungkin dengan emosi yang sama mirip gitu kan. Tapi ketika disajikan dalam satu tulisan yang utuh gitu kan, kita ngebacanya itu jadi lebih dapat insight ya, atau mungkin lebih terbawa biasanya. Kayak gitu. Emosinya cukup teratur gitu daripada di sosial media yang terombang-ambing, apalagi baca komentar-komentarnya, wah gitu gitu kan. Ya. Silakan Mbak Nia. Silakan mau nanya, Mbak Nia. Yang mau nanya silakan ya, Ya, teman-teman. Ini saya mau nanya terkait apa namanya ketika tulisannya itu kan sudah dipublikasi ke KBM nih bisa katakanlah. mm, Nah kemudian saya tuh nyeditnya itu mungkin bisa jadi di beberapa kata atau mungkin judul dan sebagainya gitu itu masuk nggak ya ke notif editor atau itu bakalan ngaruh nggak kira-kira ke notifnya editor gitu? Itu dulu sih. sebenarnya kalau di notif nggak ada sih. Nggak Jadi ada. ibaratnya tuh gini, Medium tuh punya sistem sistem yang unik ya, yang saya susah banget nemu di platform lain adalah eh, ketika ketika disubmitkan ke publikasi, editor itu seakan-akan punya akses ke draft ya, ke draft, ke naskah. Saya bisa bilang ke naskah. Dan itu naskahnya sama editor bisa diapakan aja, terserah gitu kan. Bahkan mungkin tulisannya dihapus total itu pun bisa, editor punya. Gitu kan. Cuman problemnya memang eh, ini nggak seperti kayak mengedit secara kolaboratif di eh, Google Docs misalkan. Yang login nanti terrecord, oh ini ngubah ini, oh ini bagian ini, oh ngubah bagian ini. Nah, di Medium nggak ada tuh yang seperti itu. Ya. Nah, gitu. Jadi notifnya memang nggak ada. Tapi kalau sebagai pemilik naskah mau ngedit ya ngedit aja silahkan gitu. Ya. Buat kita editor biasanya kalau yang harus diedit itu cukup panjang ya, atau mungkin teman-teman editor tetap berharap pemilik naskahnya mengedit paragraf misalkan, itu biasanya dikasih private private note ini ya pesan dari editor gitu kan. Ini mungkin Ya. biasanya, oh ini datanya kayaknya ada yang hilang deh gitu kan, perlu ditambahin. Atau mungkin biasanya kalau di KBM rata-rata sih soal itu tadi yang udah Ivan tadi bilang, oh, mungkin naskahnya kurang panjang. Gitu. Terus kalau saya lebih concern biasanya di eh, apa, atribusi ya. Atribusi teman-teman tuh kebiasaan orang Indonesia yang cukup buruk ya. Ini tolong diperhatikan. Atribusi ketika teman-teman itu mengutip dan mengambil materi dari pihak lain. Pihak lain. Jadi tolong diingat kalau itu materi sudah dibuat oleh orang lain, kan, dan kreditnya tolong dicantumkan seperti itu.
Walaupun saya nggak sampai di tahap itu nganggap sebagai pelanggaran ya. Jadi kan ada level tertentu yang eh, pelanggaran kan plagiasi misalkan pakai AI nah, itu pelanggaran. Tapi kalau atribusi saya nganggap ini masih kebiasaan orang Indonesia. Jadi Iya. eh, cuman perlu diingatkan lah gitu. Setelah itu saya yakin nggak diulangi gitu. Cara kita mendeteksi dibuat AI atau enggak gampang banget ya Mas Ram, bagus ya. Jadi gini teman-teman, cara kami mendeteksi itu dibuat AI atau enggak adalah tulisan itu terlalu sempurna apa enggak. Kalau tulisan Betul. itu terlalu sempurna, itu udah hampir pasti itu buatan AI. Kalau nggak ada saltik, terus nggak ada kalimat yang berantakan, itu bukan manusia yang buat. Itu udah pasti. Gitu lihat. Dari tadi saya nggak ada yang ngedit ya. Saya langsung bilang Mas, bagus. Mas, ini kayaknya AI ini Mas. Dan beberapa waktu lalu ada teman-teman membaca yang komentar dia menotis saya yang selalu masukkan gimmick-gimmick pribadi ya, gimmick-gimmick aspek pribadi dalam tulisan-tulisan saya. Kalau itu tuh membuktikan kalau itu tulisan yang generik ya, Dibuat nggak manusia. nggak sama di nggak sama kayak tulisan-tulisan yang dibuat oleh AI. Saya masukin eh, kayak misalkan apa ya biasanya yang sangat personal ya kayak misalkan kemarin di recap tuh saya bilang ya kami pengen ada lebih banyak publikasi supaya kami bisa istirahat tenang-tenang gitu. Terus di komentar ada yang tertawa terbahak-bahak gitu kan katanya baca kalimat itu gitu. Itu sangat personalisasi dan AI agak sulit ya, dari meniru itu. Tuh, walaupun kemarin saya nemu ini udah LLM yang dia bisa generate podcast dengan gimmick-gimmick manusia. Itu ketika teman saya nunjukin itu, Luar biasa. saya tercengang. Wah, Luar biasa. gila. Jadi ada kayak deheman atau misalnya kayak Betul, apa kata persis. pengisi gitu ya. Ya, Luar biasa. filler-filler seperti itu yang biasanya hanya terjadi di manusia, itu bisa terjadi di AI. Dan saya sendiri bahkan tanya, ini dia bikin naskah dulu, kemudian jadi audio atau gimana gitu kan. Ternyata bahkan dia nggak bikin naskah. Langsung terjadi begitu saja, langsung jadi audio. Wah, itu mind blowing buat saya. Iya. Makin lama makin pinter sih dia emang. Iya betul. Tuh. Ya, jawabannya kira-kira itu ya. Tadi soal notifikasi. Tapi ingat ya, teman-teman kalau mau ngedit, ngedit aja. Bahkan ketika udah dipublikasi di KBM ya, teman-teman tuh masih bisa ngedit, Iya. masih bisa ngedit. Itu tetap hak teman-teman kok. Betul, betul. Yang jelas Jadi, editor nggak akan mungkin melakukan perubahannya. Walaupun kami bisa gitu ya. Cuma mm, kami nggak akan mungkin melakukan perubahan total terhadap tulisan. Pasti mm, nggak. Atau ngapus gitu semua nggak. Tenang aja. nah. Oke, ada pertanyaan. Itu Ada ada yang yang angkat angkat tangan Mas tangan. Bagus. Rival, Valdi, sama Jeffrey. Mas Jeffrey-nya. Silakan Mas Jeffrey Boleh, dulu. boleh. Jeffrey. Ya. Silakan Mas Jeffrey. Jeffrey. Oh ya, selamat malam. Udah Ivan Malam, Malam. malam. bagus. Malam teman-teman Ya, semuanya. Ah, malam. saya agak bingung mau mulainya gimana. Enggak formal kan? Oke. Enggak, Ah, santai aja. mungkin kan terakhir saya baca tentang aturan terbaru di KBM yang Mas Mm-mm. Bagus nulis itu. Yep. Nah, saya tertarik mau nanya tentang ada di bagian kalau nggak salah saduran, ada kata saduran, ada kata bad news dan kata hard news. Ya, Bukan bad news sih, hard news, Hard oke. news. hard news. Bad news sih Oke. boleh-boleh aja ya. Boleh banget. Boleh banget. Eh, saya tuh pengen nanya tentang kalau misalnya saya pertama kali dengar kata saduran sih. Kata Iya, iya. saduran setelah saya baca ternyata itu semacam eh, kalimat orang atau tulisan orang yang diadaptasi jadi tulisan kita sendiri.
Ya, Yang pengen saya tanya tuh, kalau misalnya dalam artikel kita nyantumin lah, kita mengutip hasil dari penelitian orang lain sebagai penunjang tulisan kita, apakah itu diperbolehkan di KBM gitu. Terus kedua, Oke. tentang kalau kita nulis tentang berita-berita topik-topik yang biasa lagi ngetren, itu apakah boleh di KBM? Hmm, Gitu sih. oke. Nah itu, terima kasih. Oke. Mungkin jawabannya udah ada di pertanyaannya tadi. Jadi saduran dengan kutipan itu beda ya. Jadi kalau teman-teman tahu, biasanya saduran itu naskahnya lengkap. Ya, naskahnya lengkap walaupun atribusinya tetap ditulis. Biasanya kayak misalkan disadur dari gitu. Teman-teman media sering tuh ngelakuin. Saya dulu dulu awal-awal jadi jurnalis untuk memenuhi kuota gitu kan. ambil dari siaran Saya pers nyadur. mentah-mentah ya. Ambil dari Iya siaran gitu kan. pers mentah-mentah. Iya, cuman cuman diganti disadur dari gitu kan. Itu saya nggak menampik kalau saya juga melakukan hal itu gitu kan. Dulu zaman-zaman masih awal-awal yang stok beritanya cukup minim gitu kan, atau mungkin beritanya nggak banyak narasumbernya gitu. Ya, saya nyadur gitu kan. Saya ambil naskahnya gitu kan. Kemudian mungkin saya punya data yang lain, saya campur kan, di situ. Dan sadur itu biasanya ciri khasnya ya eh, apa naskah utamanya itu jejaknya tetap ada gitu kan di tulisan itu Kelihatan. Ya. gitu. Terus yang kedua Contohnya itu Mas, eh, ah, yang disadur itu formulir pendaftaran buat medium bercerita. Itu tiba-tiba di tengah ada pertanyaan KBM. Loh, ini formulir buat medium bercerita atau buat KBM? Jadi Mas Zain tuh kayaknya dia ngambil dari formulirnya KBM, terus dia menyadur dari formulirnya iya KBM. iya Dia lupa ganti. Nggak apa-apa sebenarnya tuh. sih. Sebentar, pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa. Itu apa namanya? Kalau ngambil Jika dari kita berita menulis viral, topik ngetren, Oke, berita viral. ya. Oh iya, tambahan sedikit. Tadi kalau mau ngutip, silakan aja. Gitu. Kutipan bahkan itu salah satu teknik untuk memperkaya tulisan. Jadi karena di KBM itu non fiksi, kutipan pasti banyak banget. Ya, saya bahkan berharap teman-teman mengutip dan mencantumkan, menautkan dan mereferensikan sumbernya. Karena itu memperkaya wawasannya penulis untuk menelusuri ini sumbernya dari mana atau kutipannya dari mana. Dan itu memang harapannya KBM. Karena eh, hanya naskah non fiksi yang bisa seperti itu. Kalau fiksi cenderungnya kan kita tidak menautkan dengan naskah yang lain, gitu kan. Kalau non fiksi, teman-teman misalkan bahas tentang jurnal, gitu kan, ya jurnal sumbernya pasti akan ada di situ juga, gitu. Tuh, kalau yang kedua soal isu-isu terbaru, yang diutamakan sebenarnya karena non fiksi, teman-teman harus ngasih perspektif. Dan hard news yang dilarang sama KBM adalah hard news itu kan sifatnya faktual dan aktual gitu kan, tapi tidak ada apa ya, tidak ada perspektif penulisnya Perspektif misalkan. pribadi. Kayak Ya, kemarin tidak tuh ada. ada itu loh berita yang tentang apa BEM Unair dibukukan. Itu Mm-mm. ada dia memuat informasi tentang itu tapi disampaikan dari sudut pandang pribadi dan Nah, itu bagus menurut saya. itu bagus. Yang seperti inilah yang di apa dimotivasi untuk oleh KBM untuk teman-teman nulis gitu kan. Jadi tambahkan perspektif pribadinya gitu kan. Hmm. Perspektif pribadinya itu yang memperkaya tulisan. Kalau hard news, saya bisa bilang hard news sekarang biar AI aja lah yang kerjain gitu kan. Mungkin Iya kan? saya masih ingat nih. Jadi ya ini saya ingat ya satu kasus yang kemudian membuat kami memberikan aturan bahwa dilarang memasukkan tulisan yang sifatnya saduran. Tulisannya gini.
Dia bilang misalnya Gus Dur pernah menulis seperti ini. Terus bagian bawahnya itu isinya adalah teks dari Gus Dur, mentah-mentah. Jadi yang dia masukkan itu cuman kalimat pengantar doang. Sisanya itu Hmm, tulisan orang lain. Nah, itu yang disebut saduran mentah-mentah. Tapi kalau ya. misalnya kutipan kayak waktu itu yang eh, siapa ya? Pokoknya ada juga yang dia Ada ngutip penulis gitu. filsafat juga tuh. Ya, dia ngutip misalnya satu paragraf boleh-boleh aja karena memang penting. Cuma kalau satu tulisan isinya cuma kutipan dari tulisan orang lain kan itu kan berarti dia nggak pakai mikir. Itu loh yang kami maksud dengan saduran sebenarnya itu Mas Jeffrey. Oke, kebayang ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rival? Oke, Mas. Saya mau tanya, Mas. Ah, Udah, eh, Ya, ini mohon maaf kameranya off. ya. Lebih ke apa-apa. ini sih, mungkin visi dari KBM itu sendiri jangka panjangnya ya, Mas. Udah, itu bagi saya dari informasi yang ada gitu ya, di era sekarang itu pasti kan kita punya istilahnya ini ya, orientasi yang jangka panjang gitu ya, visi itu sendiri. Kadang kan kalau di medium itu banyak banget tulisan itu yang memuat dari kisah pribadi, dari keseharian, atau bahkan sampai hal-hal yang sifatnya ilmiah gitu ya, dari artikel dan sebagainya. Nah, maksud saya untuk jangka panjangnya, apakah mungkin bakal ada pembatasan terkait sub bidang gitu kan? Mungkin ada beberapa mungkin dari eh, yang itu sifatnya ini hanya psikologi, sosiologi gitu kan. Nah, ini kalau KBM itu jauh lebih luas gitu ya, Mas. Udah bahkan Ya. menulis aktivitas hari-hari pun masih diperbolehkan gitu. Nah, mungkin kan ini juga jadi salah satu hal yang menarik juga tentunya di KBM. Tapi di satu sisi juga ini apakah tidak ada celah juga gitu untuk bisa menurut saya ini ya sesuatu yang sangat berbeda gitu dibandingkan dari tulisan-tulisan yang lain gitu udah Mas. Oke, oke. Oke. Bagaimana Mas untuk Menarik. terkait visi gitu dari Iya, iya. KBM itu sendiri bagaimana? Luar biasa Ini loh ini kayaknya kayak ini udah kayak nanyain calon presiden aja. Visi dan misi Bapak apa? Ya nggak Mas Soalnya Rival? kadang ketika ngelihat di beberapa artikel atau bahkan ini ya penerbitan gitu, mungkin yang saya tahu tuh ada yang saya kenal Ulul Albab gitu ya. Itu kan punya sesuatu hal yang dipegang gitu, kayak mencerdaskan sesuatu hal ya. yang baru gitu kan. Nah, Hmm. mungkin kalau di KBM sendiri, saya lihat ini perspektifnya jauh lebih luas gitu ya kan. Ada yang salah satu itu kayak Islam Indonesia, pasti kan fokusnya ke Ya. tulisan yang sifatnya religi atau bahkan sesuatu hal yang Betul. sifatnya eh, beragama dan sebagainya gitu. Nah, Hmm. kalau di KBM ini kan apakah nanti ke depannya bakal ada pembatasan itu sendiri atau justru ini wah ini dibebaskan saja justru. Nah, saya mikir itu bisa jadi ada peluang negatif yang bisa jadi nih informasi hoax dan sebagainya. Ya walaupun Hmm. nanti diserahkan lagi kepada tugas editor gitu kan. Tapi Ya, ya. ya ini kan perlu di in manage lagi mungkin barangkali kan yang bagi kita itu sendiri. Oke, oke. Iya. Ini menarik ya. Pertanyaannya eh, kayaknya menggambarkan kalau bakal ada publikasi-publikasi baru ke depan gitu kan ya. Tapi kalau di KBM ya pendirian awalnya memang eh, jadi naungan tulisan bahasa Indonesia. Sesederhana itu ya. Non fiksi. Ya, non fiksi. Naungan tulisan bahasa Indonesia yang non fiksi. Dan itu ketika saya bikinnya dalam nama komunitas gitu kan. Komunitas itu otomatis sifatnya adalah gaduh-gaduh ya. Jadi mau siapapun bisa masuk, termasuk misalkan saya yang punya pengalaman mungkin nulis sudah hampir 10 tahun, gitu kan. Udah Ivan Lanin yang kontribusi di Wikipedia-nya udah nggak kehitung gitu kan. Yang itu levelnya udah sangat tinggi gitu kan. Sementara mungkin mungkin di KBM tuh ada teman-teman yang baru punya keberanian nulis kayak gitu. Yang itu mungkin baru mulai nulis, baru tahu medium kayak gitu. Dan itu KBM harus jadi rumah untuk tulisan-tulisan seperti itu. Jadi jangan kaget ketika di KBM tuh ada tulisan yang advance banget nih, udah dalam banget, tekniknya bagus, terus penulisannya rapi dan segala macam, masukan
perspektif pribadinya keren gitu kan. Tapi juga ada tulisan-tulisan yang mungkin buat teman-teman rasanya oh kok receh gitu ya. Kayak ya kan, Iya, iya kayak benar. keseharian kayak apa gitu kan. Mungkin cuman curhatan bahkan seperti itu. Tapi Kami terharu loh kalau kalau ketemu tulisan-tulisan kayak gitu tuh. betul, Aduh, lucu banget ini tulisan gitu. iya kan. Tapi namanya juga komunitas ya. Namanya komunitas itu kita berusaha untuk menaikkan Dukung. mereka ini gitu kan. Ya, Eh meloloskan tulisan-tulisan yang sesuai standar, kemudian walaupun levelnya masih rendah, itu juga bisa jadi validasi untuk mereka. Contoh misalkan teman-teman yang belum pernah kirim naskah ke eh, apa ke publikasi. redaksi, ya ke Ya. redaksi tertentu, website tertentu, ke Ya. koran Masuk mojok misalkan. ditulis terus, Nah, masuk mojok ditolak terus. nah ya kayak gitu di publikasi lain yang di koran, mungkin di digital gitu kan. Belum pernah sama sekali ketika ada medium itu punya rasa seperti mengirim ke redaksi seperti itu, tapi lebih longgar nih. Nah, mereka akhirnya mendapat kepercayaan diri kalau oh tulisan saya itu cukup bagus loh gitu kan, dan ada yang baca. Gitu. Lebih-lebih malah ada yang respon, ada yang komentar, komentarnya positif seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya KBM ingin terus ada untuk jadi naskah, oh jadi rumah untuk naskah-naskah itu. Kami pun juga sadar ketika nanti misalkan itu penulis makin senior di Medium, mereka udah nggak setor lagi nih ke KBM. Itu sangat wajar, sangat mungkin gitu kan. Teman-teman menemukan publikasi yang jauh lebih keren misalkan, atau bahkan mungkin eh, melompat ke publikasi bahasa Inggris gitu, yang levelnya internasional, dan teman-teman mungkin jadi top writer di Medium kalau nggak salah masih ada status top writer ya. Itu artinya teman-teman udah lulus nih dari KBM, udah lewat fase gitu. Dan katakanlah eh, apakah ke depan KBM akan semakin spesifik? Saya yakin enggak. Kan. Karena eh, seperti yang sering saya bilang, yang diharapkan adalah ekosistemnya semakin besar. Dan ekosistem makin besar itu butuh peran publikasi-publikasi baru. Nah, publikasi baru inilah yang bertugas untuk menspesifikkan tulisan-tulisannya teman-teman. Gitu. Kemarin saya coba mengurangi tulisan setoran ke KBM. Biasanya kan saya pakai teknik setor ke KBM itu untuk menarik perhatian pembaca baru di KBM. Belakangan saya kurangin karena saya lagi eh, pengen expose publikasi-publikasi bagus lainnya yang di Medium. Kayak kemarin saya nulis tentang review buku tuh, itu di publikasi yang dikelola sama orang Indonesia kayak gitu. Jadi eh, ya menyebar lah. Nanti tentang buku ke sini, tentang mungkin tentang politik kemana, tentang Islam Indonesia, mungkin di publikasinya Mas Kowim gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi artinya adalah teman-teman tuh punya minat dan basicnya masing-masing ya, punya latar belakangnya masing-masing. Itu nanti semakin banyak publikasi, semakin banyak wadah menaungi tulisannya gitu. Dan KBM ini jadi kayak jaga gawang lah gitu. Jaga gawang yang kalau tulisannya mungkin ditolak di mana-mana, coba masukin KBM, mungkin masuk. Mungkin ini kali kalau kalau di apa sekolah atau di apa instansi gitu ya ada pendidikan dasar. Nah, KBM ini Nah, pendidikan dasar. betul gitu. Karena di KBM teman-teman kan juga bakal dapat materi tentang saya bisa nyebutnya meta medium ya. Meta medium itu kiat-kiat tentang medium, terus basic-basic tentang peraturan, tentang format, tentang eh, fitur kayak gitu. Di panduan tentang eh, medium gitu pasti teman-teman temukan di KBM. Setelah itu teman-teman bisa tulis dengan lebih keren, lebih bagus. Nah, itu berarti udah lulus dari KBM.
Gitu. Oke, Mas Satrio ya, angkat tangan ya. Silakan. Sebenarnya saya mau nanya ini ya Kak. Ini ada dua pertanyaan sih. Yang pertama itu, apakah kalau di KBM itu diperbolehkan menulis tanggap seperti artikel, tapi itu tanggapan buat artikel lain gitu. Jadi saya misalkan ada baca satu artikel, terus saya apa ya terpantik rasa buat pengen nulis tentang isu itu juga dan mencantumkan artikel yang saya baca itu di awal itu boleh atau enggak di KBM. Dan yang kedua ini lebih general ke etika penulisan sih. Jadi saya baru-baru ini kan tertarik buat menulis cerpen. Nah, cerpen-cerpen yang saya tulis itu biasanya terinspirasi dari karya yang sudah ada gitu. Kalau sejauh ini sih terinspirasi dari lirik-lirik lagu. Jadi ada lirik lagu yang kayak sampai ke hati saya gitu dan saya bukan penasaran sih kayak pengen menuliskan cerita yang terinspirasi dari kalimat itu gitu. Apakah itu diperbolehkan di etika penulisan atau tidak? Terima kasih. Hmm, Oke, menarik ya. Oh, soal merespon tulisan dengan tulisan. Kalau di sosmed mungkin itu umum banget ya, saling menimpali gitu. Kalau di tulisan, di budaya digital Indonesia, mungkin agak berkurang ya. Kalau dulu di koran, budaya koran, kalau teman-teman masih menyaksikan koran, di opini itu beberapa intelektual itu bahkan bisa saling menimpali, gitu. Ya, Terbit hari ini, besok terbit tanggapan opini sebelumnya gitu kan. Bisa sampai seperti itu. Dan di KBM sangat terbuka dengan hal-hal seperti itu. Gitu. terbuka kok. Saya tempo hari juga pernah bikin tulisan tanggapan ya untuk tulisannya Mas Raihan kalau nggak salah. Mas Raihan tuh kan waktu itu mengusulkan untuk me, apa ya, menurut dia memodernisasi, menggunakan teknologi untuk memodernisasi bahasa Indonesia. Saya bilang saya udah melakukan itu sejak tahun 2009. Jadi maksudnya Oh, eh, yang itu ya. ya, Oke, oke. cuma kan saya bungkus kan etiketnya. Jadi Ya, saya ya. baru bahas di belakang. Dia nggak nulis-nulis lagi sampai sekarang. Saya jadi merasa berdosa saya. Cuma maksudnya sangat boleh kalau menurut saya. Cuma memang harus dibungkus biar maksudnya bagaimana agar itu menjadi sebuah dialektika yang sehat. Kan sebenarnya yang namanya Hmm, dialektika itu kan adalah pertukaran ide. ya. Dan pertukaran ide itu ya eh, harus mendorong setiap pihak kemudian bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Terus waktu Ya. itu Mas Kowim juga sempat kan saya bikin tulisan tentang saya ingat, terus dia bikin juga tulisan saya ingat dan itu saya seneng banget karena ya memang salah satu sumber inspirasi kan dari tulisan orang lain. Jadi ketika biasanya setahu saya orang ketika tulisan dia dibalas atau ditanggapi itu biasanya penulis itu seneng. Dan ini di Medium eh, lebih sehat karena saling berbalasnya itu dalam bentuk naskah ya. Iya, Jadi nggak harus mikir. spontanitas seperti di sosial media gitu kan. Iya. Ini yang saya percaya walaupun mungkin agak agak apa ya, agak ortodok ya kalau dibandingin sama zaman sekarang ya. Itu saling berbalas dialektika seperti itu makin membuat nggak cuma pembaca ya, nggak cuma penulisnya, tapi juga pembacanya juga makin tercerdaskan gitu kan. Karena Iya, betul. eh, pertama nggak echo chamber ya biasanya, jadi nggak cuma satu kubu, satu sisi gitu kan. Itu, jadi diskusinya jadi sehat gitu kan. Dan biasanya objektif gitu kan. Nggak emosional banget gitu. Kalau di sosial media kita kecenderungannya sangat emosional. Karena responnya sangat spontanitas, kita nggak riset, kita nggak baca lagi, kita nggak menelaah dengan baik kayak gitu. Tapi kalau di artikel dan medium itu enaknya kita bisa mention orangnya, gitu kan, manggil ya, dengan teknik sosial media, tapi kita menulis dengan
naskah yang lengkap itu jadi seru gitu kan. Itu. Yang kedua, Oke. Mas, yang Yang kedua tentang soal etika penulisan fiksi, Heeh, buat heeh. fiksi dari karya orang lain. Mm-mm. Kemarin KBM sempat meloloskan salah satu cara bercerita yang unik ya. Jadi eh, ada satu penulis tuh naskahnya tuh fiksi, ya. Naskahnya tuh fiksi. Di KBM tuh sebenarnya kan ketat soal non fiksi ya. Tapi naskahnya tuh fiksi. Nah, tapi ketika kami cermati gitu kan, naskah ini tuh sebenarnya merespon fenomena realita gitu. Fenomena real, fenomena utamanya itu ada kan, terjadi. Tapi dia menuliskannya dengan fiksi. Nah, kenapa kok kami terima? Karena mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman kalau nulis yang seperti itu tuh bisa gitu kan. Jadi kenyataannya itu ada, tapi dia berceritanya dalam bentuk fiksi. Kenapa? Mungkin bisa jadi pertimbangannya adalah mungkin terlalu sensitif kalau diceritakan secara non fiksi gitu kan. Jadi akhirnya dia pakai kata-kata yang metafor. Mungkin kalau di jenis naskah, ini naskah metafora gitu. Dia metaforakan kejadian aslinya kan dengan teknik-teknik bercerita fiksi gitu. Nah itu udah Ivan Lanin sempat share nih linknya gitu. Dan itu jadi menarik ya. Jadi eh, bukan serta-merta semuanya harus fiksi, tapi eh, ya bukan serta-merta semuanya harus non fiksi, tapi eh, yang kami pertimbangkan adalah eh, karena tadi aku bilang ya, saya bilang ini wadah buat teman-teman belajar gitu kan. Kalau bisa memang mengutamakan yang berdasarkan kejadian nyata gitu. Pun biasanya juga teman-teman ada yang nulis memoir, misalkan, gitu kan. Memoir itu kan seakan-akan eh, catatan pribadi gitu kan, tapi dengan teknik bercerita yang lebih kayak sastrawi. Dan itu boleh-boleh aja. Kalau secara etika saya nggak terlalu ngerti ya. Kalau mungkin udah Ivan Lanin punya perspektif lain Loh, gitu. itu sih sebenarnya kayak sekarang ini kan sedang sedang naik daun tuh fan fiction namanya, Ya fiksi ya. Mm-mm. penggemar. Itu kan Uh-uh. dibuatnya berdasarkan dunia nyata, berdasarkan apa drama yang sudah ada. Eh, jadi ada genrenya sendiri dan ada penikmatnya sendiri. Saya rasa sih nggak terlalu masalah ya sampai saat ini. Maksudnya juga apa kayak mungkin ini pertanyaannya muncul tuh karena ada misalnya Ed Sheeran itu digugat karena lirik lagunya dianggap lagunya dianggap mengikuti lagu orang lain kan. Saya rasa sih di kita masih apa belum terlalu ketat lah untuk urusan itu. Susah juga soalnya kalau tulisan ya, maksudnya kesamaan tokoh kayak saya lupa deh kira-kira 2 bulan yang lalu tuh kalau nggak salah ada kasus apa penulis aslinya itu meninggal dunia. Ada penulis meninggal dunia. Terus eh, cerita yang mau dia luncurkan itu masih dalam bentuk konsep cerita. Hmm, Lalu ada orang lagi yang menerbitkan, tapi dan itu dituduh mirip dengan yang dibuat oleh orang yang meninggal ini. Kalau menurut saya, setelah saya lihat kasusnya ya, agak sulit ditunjukkan karena yang namanya hak cipta itu baru melekat ketika sebuah karya itu jadi. Jadi sudah ya. berwujud nih. Nah, itu kan masih baru konsep cerita, belum ada wujudnya. Susah jadinya pembuktiannya. Gitu dan apa untuk fiksi itu memang agak itu sama dengan premis cerita di Halo. Oh iya, ya. Saya belum pernah baca sih. Oke oke ya kurang lebih gitu kasusnya yang terjadi. Nah untuk fiksi ini memang lebih berat lagi ya karena sastrawan itu biasanya baper. Saya kan punya banyak teman sastrawan ya. Sastrawan itu baper karena memang mereka harus baper biar bisa buat karya yang Ya. bagus. Karena karya mereka itu kan menggambarkan perasaan kan. Nih saya awalnya kan penulis non fiksi ya. Cuman karena belakangan saya mulai nulis fiksi
itu saya merasa bahwa saya makin lama makin baper. Tapi ya mau nggak mau itu mesti dijalani sih. Iya loh, saya nonton film sekarang kadang-kadang nangis gitu. Padahal dulu nggak pernah loh. Oh, ya. Bisa jadi karena makin tua sih. Kalau saya pribadi nulis fiksi masih cuman anu ya, biasanya untuk menjaga ekspresi biasanya gitu Hmm, kan. Dan beberapa kali kan saya juga tulis fiksi tuh di publikasi lain ya, ya, publikasi ya. lain gitu. Jadi melatih juga nih apa, kemampuan sensitivitasnya. Karena kalau nulis non fiksi memang kalau saya bisa bilang kekurangannya adalah biasanya memang minim emosi ya. Eh, karena berkutatnya biasanya dengan fakta, data gitu kan. Yang itu biasanya cenderung dingin, kan. Cenderung dingin. Oke, Mas Rifa, ada lagi. Ya Mas, udah. Ini mungkin pertanyaan yang sesuai dengan ini kali ya. Eh, email yang Mas kirim juga tentang monetisasi ya Mas di Medium. Itu menurut Mas sama Uda sendiri gitu, menjadikan Medium itu sebagai lahan hobi untuk tulisan keseharian atau justru bisa kita orientasikan juga sebagai monetisasi gitu. Maksudnya kadang dari saya kalau untuk mengejar monetisasi itu pasti kita bakal ini ya mengerahkan seluruh effort kita gitu ya untuk bisa mencapai hal tersebut gitu ya. Tapi kan di satu sisi ketika apa ya kapasitas kita dan lain sebagainya itu berbanding terbalik gitu kan. Entah dari waktu atau bahkan katakanlah followers saya dengan followers Mas Uda atau Mas itu kan pasti berbeda gitu yang jumlahnya. Ya, ya. Nah, itu kan berpengaruh juga. Nah, maksud saya dari monetisasi itu kita memang bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Tapi di Medium sendiri perspektif dari Mas sama Uda itu apakah monetisasi itu menjadikan suatu jalan utama atau itu ya hal yang sampingan aja gitu. Hmm. Iya, Oke, itu ini sih sepertinya. saya dulu kan udah nih lebih senior di dunia monetisasi tulisan. Kalau saya itu waktu masuk Medium, tujuan saya adalah bercerita setiap hari. Saya ingin berlatih, sama seperti Mas Bagus bilang tadi kan. Saya ingin lebih ekspresif waktu menulis. Saya penulis non-fiksi dan bertahun-tahun saya jadi konsultan. Tulisan saya itu laporan, laporan eh, penerapan manajemen risiko di PT apa, pembuatan prosedur tata kelola perusahaan. Kayak gitu yang saya buat selama ini. Saya tidak pernah menulis dengan gaya yang bercerita. Ya, selain itu saya nulis Wikipedia. Udah lihat dong, Wikipedia nggak mungkin dong menggunakan perasaan ya. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Terus nggak pikir sama sekali waktu itu untuk dapat penghasilan. Tetapi kemudian MPP dibuka kan ya. MPP dibuka, motivasi saya untuk ikut MPP paling awal adalah karena saya ingin merasakan sendiri bagaimana. Dan ternyata enak loh dapat duit itu. Maksudnya itu menjadi penambah motivasi. Saya mesti jujur, maksudnya nggak mungkin nggak terlalu banyak ya. Cuma ya kalau dibandingin dengan gaji saya sebagai direktur ya jauh banget lah. Cuma maksudnya ternyata menyenangkan. Cuma dapat sereceh gitu aja tuh enak gitu loh. Oh saya merasa, oh saya menghabiskan waktu nulis kan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ya. Dan dibayar, maksudnya ada beberapa dolar kadang-kadang nggak nyampe $1 cuman itu rasanya seneng jadi menurut saya paling tidak dari sudut pandang saya sendiri itu itu merupakan bonus kalau ada yang menganggap itu sebagai penghasilan sumber penghasilan utama saya rasa sih mungkin belum bisa ya saat ini belum bisa. Jumlahnya masih sangat kecil. Eh, Kalau dilihat dari para penulis eh, bahasa Inggris saja yang audiensnya luas, itu saya pernah baca beberapa artikel dan rata-rata itu mereka di bawah $100 per bulan. Itu 1,5 juta ya. Itu di bawah UMR yang jelas. Ya, menyenangkan aja kalau misalnya bisa dapat sampai segitu. Cuma ya itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan satu-satunya. Ada juga yang memang kemudian saking banyak audiensnya ya, mungkin pembacanya sudah lebih dari pengikutnya sudah lebih dari 100.000,
itu mereka mungkin bisa dapat sampai sebulan itu sekitar, ada yang bilang mereka dapat sampai 10.000 dolar gitu. Cuman saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya. Nah, yang saya lihat kalau dari berkaca kepada penulis bahasa Inggris, mereka menggunakan Medium ini sebagai tempat menaruh portofolio. Setelah orang-orang tahu, itu kemudian mereka akan mengalihkan itu, mereka bikin buku, mereka jadi pembicara, ya. Jadi yang Medium ini seperti batu loncatan ya untuk kemudian mengerjakan hal-hal yang lain. Dari saya mungkin itu masukannya, Mas Bagus, monggo. Oke, ini bahasanya udah ke ekonomi kreator. Ini bahasanya teman-teman Gen Z dan Alpha ini. Nanti. Ekonomi kreator cari duit dari platform ya. Yang jelas adalah gini, saya sendiri di Medium kalau dibilang cari duit enggak ya. Karena Medium itu dari awal saya gunakan untuk eh, showcase ya. Showcase itu kayak saya nunjukin Portofolio. portofolio ya sama seperti yang udah bilang tadi. Di itu jadi pajangan tulisan-tulisan saya. Dan ketika ada MPP datang, saya malah cenderung berusaha untuk nulis yang kalau saya pribadi ya, saya punya pendekatan yang berbeda dengan Dave Van Lapen. Saya cenderung nulisnya eh, makin jarang tapi makin panjang, gitu kan ya, kalau teman-teman perhatikan. Dan yang pendek biasanya saya malah nggak pasang, gitu kan. Paywallnya malah saya lepas. Karena beberapa kali saya bikin awalnya saya bilang kan, kalau saya punya prinsip eh, tulisan itu pantas untuk dibayar. Nah, kalau saya yang bikin, tuh bikinlah tulisan yang pantas untuk dibayar. Dan MPP ini salah satu cara pembaca untuk membayar kita sebagai kita. Dan akhirnya di tulisan itu saya masukkan banyak fitur gitu kan, supaya value-nya meningkat. Fiturnya macam-macam ya, nggak cuma gambar ya pasti. Yang pasti mungkin ada referensinya, mungkin ada grafisnya dan segala macam. Dan itu pendekatan saya. Kalau di udah Ivan Lanin levelnya karena beliau udah saya bilang eh, jauh lebih senior dan jadi rujukan banyak orang, biasanya aspek pribadinya lah yang jadi nilai. Kekhasannya Uday Van Lanin inilah yang jadi nilai. Dan ketika Uday Van Lanin ini menulis tiap hari, ya otomatis orang rela untuk bayar untuk itu. Gitu kan. Ini kasus yang sama seperti mungkin Dahlan Iskan. Semua orang udah menunggu-nunggu pendapatnya Dahlan Iskan seperti apa nih. Gitu kan. Tulisannya tentang topik ini kayak gimana. Gitu kan. Nah, itu value-nya rata-rata untuk eh, rekan-rekan atau senior-senior yang sudah jauh lebih berpengalaman gitu kan. Yang digali sama penulisnya adalah experience-nya ya, pengalamannya hidup itu dan perspektifnya itu yang jadi nilai gitu. Nah, kalau teman-teman yang baru mulai menggunakan medium bagaimana gitu kan. Pertama, kalau mau dapat dolar dari medium, setidaknya adalah teman-teman menargetkan untuk bisa balik modal membernya. Oke, itu target pertama tuh. Karena nggak mungkin juga kan teman-teman jual paywall atau tulisannya ditembokin gitu kan. Tapi teman-teman nggak jadi MPP gitu kan. Akhirnya eh, teman-teman cuma menghalangi tulisan itu terbuka. Ketika belum jadi partner, ya masih belum masuk ke MPP, sebisa mungkin jangan pasang paywallnya gitu kan. Supaya tulisannya bisa dibaca orang secara bebas. Nanti ketika udah punya modal nih untuk daftar member, teman-teman terbuka dua hal. Terbuka untuk partner, jadi partner dapat duit dan eh, naskah-naskah yang ada di Medium yang jutaan naskah itu untuk jadi bahan tulisan-tulisannya teman-teman gitu kan. Jadi member Medium itu jangan dikira jadi pengeluaran yang sia-sia, tapi usahakan untuk jadi bahan tulisan yang memperkaya pengalaman, memperkaya referensi kayak gitu. Karena di Medium rentangnya sangat luas ya. Jadi nggak cuma tentang tulis menulis ya, tapi topiknya
luas banget, luas banget. Jadi kalau teman-teman mau explore tentang segala hal di Medium, Pak, teman-teman bisa temukan di Medium ketika jadi member. Ya. Terus kedua, kalau mau naik level ya jadi apa? Apa kemarin istilahnya udah? Friends of Apa? Medium, Apa? Oh, penyebar Friends of Medium penyebar ya. penyebar apa pengetahuan. Oh, malaikat pengetahuan. Ya itu kalau Friends of Medium ya, Friends of Medium kita memang bayar lebih mahal, tapi kita dapat akses untuk membuka akses paywall tulisan orang lain untuk audiens yang kita punya. Ini rawan untuk di abuse ya sebenarnya. Medium beberapa kali bilang kalau mereka menemukan ada yang mengabuse atau menyalahgunakan fitur ini untuk membuka ribuan tulisan di Medium ke grup-grup gitu misalkan. Itu padahal itu bisa bermanfaat untuk kelompok kecil kayak gitu kan. Tuh. Nah, ini kalau ngomong ekonomi kreator memang kalau dari Medium dan platform lain sebenarnya kalau kamu amati mau di Substack, mau di Twitter, mau di mana lagi? Wattpad misalkan, mau di kebanyakan ya, kebanyakan platform-platform yang menjual premis, kamu bisa dapat uang loh dari sini. Itu hanya 1% dari pengguna di situ itu yang bisa dapat berkali lipat, masuk YouTube juga ya. Itu hanya persentase kecil, sangat kecil untuk dari pengguna awal, kemudian melejit sampai lepas dari UMR gitu kan, kemudian berkali lipat gitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pengguna awal gitu kan, pengguna yang masih kecil nggak punya audiens gitu, nggak punya follower, yang bisa dilakukan adalah gunakan platformnya secara bertahap. Bertahap, kita konsisten di situ, tapi effortnya jangan terlalu lebih. Maksudnya effortnya jangan terlalu lebih adalah jangan sampai itu mengalihkan keseharian pertama. Ya. Kedua, jangan sampai eh, over investing ya. Over investing ngeluarin duit terlalu banyak untuk platformnya. Biasanya yang menggoda seperti ini itu tools ya, tools alat bantu kayak gitu. Nah, yang pasti adalah utamakan sumber pendapatan utamanya dulu, sembari membangun portofolionya itu tadi, gitu. Nah, itu biasanya beriringan ya. Kalau saya dulu ya seperti itu yang terjadi. Jadi saya keluar dari GNFI itu tahun 2018, sementara medium saya itu udah aktif sejak 2014 kan. Gitu. Dari riset itu kemudian saya jadi konsultan untuk konten dan tulis, yang itu jadi portofolio untuk dijual ke banyak orang. Dan itu kemudian jadi penghidupan. Dan ya sekarang di KBM bahkan ada MPP ya. Jadi saya bisa bilang ini jadi bahan tulisan saya yang baru. Gitu. Pengalaman jadi MPP itu jadi bahan tulisan yang baru. Gitu. Jadi semua bisa jadi bahan bakar untuk karya. Saya nganggapnya seperti itu. Kalau di kreator platform, rata-rata adalah bayaran itu tuh usahakan cukup untuk jadi membuat karya berikut. Tuh. Kebayang atau mungkin ada tanya lanjutan, Rival? Atau mungkin cerita kondisinya Rival gimana deh? Kebayang, Bos. Kebayang udah. Hmm. Ada sedikit eh, gambaran pastinya, gitu kan, dari Hmm. perspektif dari pendapat, interpretasi yang disampaikan udah sama Mas itu sendiri. Mungkin kan ya saya terhitungnya baru tahun inilah jauh lebih Hmm. aktif gitu kan, karena melihat dosen dan teman saya juga yang cukup Oh, di aktif gitu Medium kan. juga. Iya, dosen di Medium juga gitu.
dan kebetulan masuk satu grup yang sama gitu kan. Gitu. Jadi Oke. akhirnya saya jauh lebih tertarik. Ya mungkin betul ya sebagai penunjang gitu kan. Dan jangan lebih menaruh banyak effort untuk ke medium gitu kan. Ya karena media sosial manapun juga kan gak terlalu cukup memberikan banyak ini ya pendapatan ya kecuali konten kreator yang benar-benar difokusi gitu ya. Iya iya Hmm. iya. Betul betul Mas. Benar kuncinya konsisten juga untuk terus bisa eh, tiap periode untuk bisa terus upgrade dan lain sebagainya gitu ya Mas. Ya, terima kasih Mas udah. Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Kalau di sosmed, penulis-penulis medium ini makin mengumpul di thread. Jadi ketika ada teman-teman bahas tentang medium di threads, itu berulang kali saya nemukan mereka rame, gitu kan. Nah, ternyata threads itu jadi menarik banyak pengguna baru medium. Threads ini kan termasuk sosmed yang baru ya. Dulunya jadi alternatif Twitter ya, alternatif X dan Twitter, yang sekarang Twitter dan X itu jadi rumahnya orang-orang tua ya. Orang-orang tua zaman sosmed Politikus. tahun 2005, 2004 gitu kan. Sekarang banyak politikus. Heeh, gitu kan. Betul Politikus betul yang betul udah. berusaha membangun narasi ya. Karena ternyata X juga bisa mempengaruhi diskursus media di apa? Ya di ruang fisik juga ya. Ya. Banyak banyak tulisan yang dan bahasan tuh yang munculnya gara-gara ribut di Twitter gitu. Tapi sekarang yang saya lihat di Threads itu eh, anak-anak muda zaman sekarang udah gitu kan. Mereka ngasih insight-insight baru yang eh, nggak di tempat, nggak disarankan sih, atau nggak dibuka lah sama generasi-generasi yang agak lebih tua. Jadi kayak mungkin yang lebih tua udah fokus dengan apa kiatnya masing-masing. Kalau di Threads itu kayak sesama anak muda nemuin, ini loh nulis di sini menarik gitu kan, bisa dapat duit misalkan, atau di sini lebih kondusif loh gitu kan, lebih seru gitu kan, lebih menarik isinya kayak gitu. Jadi mereka saling mengumumkan dan saling mendorong untuk eh, eksplorasi platform ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan mereka memang berkaryanya di platform gitu. Jadi mereka menemukan platform ini, platform itu banyak ketok tular di thread. Oke, Nia ada yang mau disampaikan? Mau nanya, tapi ini agak banyak sih tiga. Tapi kayaknya Nggak apa. apa dua dulu deh, dua dulu. Ini Udah punya waktu terkait. sampai jam berapa nih? Oh iya, udah Sampai sampai jam ini berapa udah? pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, oke. Oke. Ini jadi nyambung sama pertanyaannya Rival karena apa namanya? Saya sama Rival itu kan satu kampus sebenarnya dan kami Oke. mengenal Medium. Kami mengenal Medium itu juga benar karena dosen kami itu Eh, aktif di Medium apalagi sejak 2021 itu yang Mas Anggit Kristianto. Jadi oke. kalau Mas Anggit Ya, oh Mas itu Anggit itu dosennya kali kan ya. iya dosen kami. Iya, iya, iya. Nah, jadi Mas Anggit itu kan tipe orang yang dia itu menceritakan pengalamannya, diawali narasi dulu untuk Hmm, kemudian dia kan gitu. Itu akhirnya kebawa ke saya juga gitu. Saya hmm, akhirnya tuh kayak berawal dari cerita dulu, terus nanti ada opini atau yang gimana ya lah. Itu masih termasuk non fiksi kan ya Mas ya? Atau mungkin kalau tadi masih nyebutnya memoir gitu ya. hmm. Nah, tapi saya akhirnya jadi bingung apa namanya? Hmm, batasannya dikatakan tulisan itu yang apa ya takutnya itu bias gitu loh deket karena itu realitasnya deket sama cerita gitu loh padahal Hmm. kalau apa ya medium itu kan ya kayak katanya udah Ivan tadi kayaknya kalau untuk memasukkan unsur perasaan itu ya nggak juga dan tujuannya nggak ke sana gitu. Hmm. Hmm. Nah Saya bilang itu gitu. itu terkait Enggak. Ah. gimana. Emang saya bilang justru saya itu menulis di Medium justru untuk melatih Heeh. diri saya untuk bisa lebih bercerita, memasukkan perasaan. Oh, oke oke saya salah nangkap ini kan. Nah, ini nyambung sama pertanyaan kedua saya udah. Nah, udah kan kalau saya ngamati termasuk orang yang cukup paham, cukup mengingat detail ya.
Maksudnya kayak kemarin di Tabah itu pas awal-awal ngobrol sama Mas Haris kan ngomong gimana sapunya atau apanya kemarin Mas udah ketemu gitu. Kita terakhir ketemu 2 minggu yang lalu ya gini-gini. Itu kan detail banget ya apa terus waktu yang kumpul minggu lalu ya. Oh ini Mbak Nia ini yang kemarin cerita tulisan saya yang ini atau apa komentar tulisan saya yang ini gini ini lah. Saya jadi mikir apakah daya ingat yang begitu tajam itu juga karena faktornya itu karena membaca dan menulis gitu loh. Jadi apakah salah satu manfaat dari menulis itu juga ditemukan dari situ gitu. Kalau memang seperti itu kan ya berarti semakin banyak dong manfaat yang kita dapatkan dari menulis gitu. Oke. Udah, katanya satu lagi. Satunya agak panjang. Udah janji sih, tapi apa jadi itu yang Ya udah, bareng nanti kan aja pekan depan sih. kita ada Nanti ada aja, nanti sesi aja. lagi. Minggu Nanti depan kita ada aja. sesi Iya, lagi. betul. Silakan Mas Bagus. Oke, aku nanggepin yang kedua aja lah. Itu kalau saya bilang kalau udah kayak gitu tuh, ya sederhananya karena mencatat ya saya yakin. Kalau nggak dicatat mungkin juga lupa juga tuh. Ya, tapi karena mencatat kita jadi ingat juga. Ini kalau saya pribadi eh, kayak kemarin ya, saya mulai berusaha untuk jadi aksiparis ya, aksiparis terus clipping ya, clipping. Yang itu ternyata beberapa teman aktivis bilang clipping itu walaupun aktivitas kayak sepele ya, kita motong tulisan atau nyimpen berkas digitalnya gitu kan. Tapi itu ternyata jadi data yang bisa merawat ingatan. Nah, itu nggak cuman di kita, tapi bisa untuk generasi selanjutnya gitu kan. Dan itu eh, juga saya mulai lakukan gitu kan, ngeliping, nyatet tulisan teman-teman gitu kan, yang mungkin jadi inspirasi gitu. Dan yang saya bilang tadi, eh, belanja inspirasi itu juga dari nyimpan-nyimpan itu tadi gitu kan. Dan memang tuntutan dari apa? Tuntutan dari mengclipping dan membuat bank informasi itu kita memang dituntut untuk punya daya ingat yang lebih gitu. Walaupun ada banyak teknik untuk mengingat ya, salah satunya pakai label mungkin pakai tagar dan sebagainya. Dan itu uh, sistemnya saya yakin setiap orang punya sistemnya masing-masing ya. Jadi kalau saya bilang tiap orang tuh punya second brand dengan gayanya masing-masing. Jadi kalau harus ngikutin buku second brand, ya itu salah satu cara. Tapi teman-teman pasti punya caranya sendiri. Itu kalau menurut saya. Kalau udah mungkin merasa punya kemampuan superpower. Yang pertama dulu ya. Eh, Alasan saya mulai menulis di Medium yaitu bahwa saya ingin belajar bercerita. Jadi pertanyaan apakah boleh memulai tulisan dengan cerita dan apakah tidak akan tidak akan kabur batas antara fiksi dan non fiksi. Kalau saya sih justru memang itu yang saya coba cari. Saya coba belajar dari tadinya itu ketika menjelaskan sesuatu itu benar-benar secara eksposisi. Misalnya apa ya? Kelas kata. Dalam bahasa Indonesia kelas kata dibagi menjadi 11. Nominal, verba. Nah gitu tuh biasanya saya yang jelasin tuh. Dengan cara bercerita, itu saya merasa lebih enak. Saya merasa bisa ngambil contoh misalnya kayak saya mau menjelaskan terjadinya apa adanya perbedaan makna implisit dan eksplisit misalnya ya. Eh, saya bisa kasih contoh misalnya. Pernah dengar perempuan menjawab terserah kalau ditanya mau makan di mana? Itu cerita kan? Nah, itu sebenarnya ada maksud implisit, ada maksud eksplisit. Jadi kalau sekarang ini kan trennya itu memang salah satu yang bisa membedakan antara kita dan mesin itu adalah cerita. Seperti yang tadi Mas Bagus sampaikan. Cerita pesona. Justru kalau menurut saya itu yang makin lama makin akan menarik. Jadi
Jawaban pertama, untuk pertanyaan pertama mudah-mudahan lebih jelas ya Mbak Nia ya. Justru itu yang harus kita cari. Nggak apa mengenai apa ada ada kemungkinan kita terseret ke arah fiksi yang namanya cerita, kita juga nggak pernah bisa yakin loh. Misalnya kita baca Chicken Soup of the Soul itu ya, apakah cerita itu nyata benar-benar atau enggak, kita nggak pernah tahu kan. Mungkin ada bumbu-bumbu yang dimasukkan kan mungkin. Tapi ya selagi nggak berlebihan dan maksudnya memang menunjang ke ceritanya, menurut saya sih itu boleh-boleh aja. Tidak usah terlalu dikhawatirkan lah antara apa non fiksi apa fiksi. Kalau ragu benar-benar, ya sekalian bikin fiksi. Itu lebih Hmm. lebih lebih enak, lebih pasti bebas kan kalau bikin fiksi. Terus apakah saya punya kekuatan superpower adidaya ya, superpower kekuatan adidaya untuk mengingat segala sesuatu? Sama sekali enggak. Tadi eh, ucapan Mbak Nia tadi saya rekam dan saya akan tunjukkan ke istri saya jamin dia akan tertawa terbahak-bahak. Ivan, bisa nginget nggak? Saya dititipin belanjaan aja udah deh, kamu tulis aja di WA ntar saya lihat di begitu nyampe di sana. Nggak, saya sama sekali nggak bagus ingatan saya. Nah, betul tadi yang Mas Bagus sampaikan, yang membuat saya bisa lebih ingat itu ada dua hal. Yang pertama itu saya catat, yang kedua itu saya punya kepentingan untuk membuat itu menjadi bahan tulisan saya. Karena saya ingin bikin tulisan dari sesuatu, itu saya inget-inget tuh, orang ini ngomong apa ya. Habis itu begitu selesai saya catat. Jadi karena saya tahu bahwa saya tidak punya ingatan yang bagus, sama sekali enggak, saya memanfaatkan ponsel saya. Misalnya kayak kalau baca tulisan saya yang tentang perjalanan saya ke Palu, itu kan panjang banget tuh. Nggak mungkin saya ingat semua fakta bahwa si, aduh nama bapaknya aja, Sarman, tuh kan lupa saya nama bapaknya siapa tuh kan. Pak Nggak Imam. mungkin. Sarman, nggak, iya Sarman, malah Mbak Nia yang ingat. Yang saya lakukan adalah begitu saya selesai turun dari mobil, saya langsung buru-buru saya catat di ponsel. Oh, nama bapaknya ini, makanan yang tadi saya makan namanya ini, nama sukunya ini, nama bahasanya ini. Itu saya cepat-cepat catat. Dan kadang-kadang juga saya luput. Saya lupa ya. Yang saya lakukan habis itu saya WA si bapaknya atau orang yang tadi ikut sama saya. Tadi apa sih Pak? Itu nama ininya saya agak lupa gitu. Pokoknya ya memang nggak mungkin saya ingat semua. Itu Mbak Nia. Cuman memang ketika memang kita punya motivasi, kita akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan kita itu kan, termasuk mengingat fakta untuk kemudian diceritakan kepada orang lain. Dan untungnya kita bukan jurnalis penuh ya. Maksudnya eh, kalau dulu saya ketemu jurnalis yang lebih senior yang zaman masih catat tulis tangan, ya, Mereka saya ingat semua loh. diketawain. Saya diketawain sama mereka gitu kan. Hmm. Nyatet pakai recording gitu kan. Mereka ingatannya luar biasa loh. Saya ketemu dengan wartawan Tempo, wartawan Kompas yang senior-senior itu ya. Mereka tuh bisa cerita sampai detail. Padahal ceritanya itu misalnya ketemu dengan Pak Harto. Itu kan berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Betul. Mereka masih ingat. Luar biasa. Itu yang luar biasa. Ya. Walaupun saya jurnalis gitu kan, tapi saya jurnalis generasi generasi perekam gitu kan. Perekam. Walaupun saya beberapa kali coba tulis tangan gitu, tapi juga nggak terlalu efektif karena eh, terlampau cepat gitu kan Dan nggak bisa narasumbernya baca sendiri tulisannya. kejadian. Ya itu juga sih. Saya gitu soalnya. Tuh, ya kan. Problemnya ternyata juga merekam nggak serta-merta menyelesaikan masalah karena misalkan kalau dikejar waktu itu untuk jurnalis eh, tulis tangan dan catatan ingatan itu jauh lebih efisien gitu kan. Mereka nggak harus bikin transkripsi baru misalkan. Mereka nggak harus mendengarkan rekamannya lagi gitu. Dan itu eh, saya berharap punya kemampuan itu sih. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita menentukan siapa yang akan diwawancari pekan depan. Saran saya ada dua, kalau nggak Mas Kowim, kalau nggak Mbak Nia. Siapa yang Iya, bersedia iya, coba? boleh, boleh.
Coba teman-teman ada ide nggak? Boleh tulisin di kolom komentar, Mas Kowim atau Mbak Nia. Besok-besok kayaknya kita perlu Ya, pakai anu deh, pakai random anu ya, apa random generator. sampling. Oh iya, Pak. Kayak ini, Uh, kayak kalau arisan, kayak kalau uh, arisan. uh, uh, iya, Oke, ini ada satu suara dari Mbak Dian. Saya sih sepakat sih. Mbak Nia ya, siap-siap ya. boleh boleh. Santai aja. Kita kan sambil ngobrol. Ngobrol aja kita. Jadi mungkin Ya, apa setengah jam kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber, lalu kemudian berikutnya nanti ngobrol ngalor ngidul kayak gini. mm-mm. Oke, kira-kira itu Ini sih. ya ini saya rekam videonya. Nanti akan saya unggah ke YouTube biar itu bisa jadi dokumentasi untuk ditonton oleh orang-orang lain ya. Karena kan penulis medium dari pengalaman saya menjawab warganet di Twitter, kemudian ikut komunitas Wikipedia, komunitas kayak gini itu mengalir orangnya. Orang-orang yang udah senior, udah tahu pengetahuan, nanti akan mungkin yang seperti Mas Bagus tadi loncat ke apa? Ke publikasi lain atau kemudian mungkin bahkan jadi penulis profesional. Nah, kita akan dapat orang-orang baru. Kalau mesti mengulang terus-menerus, lama-lama capek. Saya dari tahun 2010 itu menjawab bagaimana membedakan di yang dipisah dan di yang digabung. Terus mendengarkan Kayaknya itu orang-orang jadi kutukan ya. ya, mendengar orang-orang yang ngomel-ngomel, kenapa sih salat harus ditulisin salat? Kan ngomongnya sholat. Coba orang Arab mengenal nggak? Fatah itu orang Arab tuh harusnya A bukan O. Itu cuman ya udahlah, itu saya alami terus sampai tahun berapapun. Makanya sekarang saya udah agak males di medsos, mendingan di Medium aja lah lebih panjang. Aduh. Nah, Ya, jadi ya, video yang ya, kita ya. buat itu tujuannya untuk teman-teman kita nanti. Jadi teman-teman nanti udah makin bagus tulisannya, akan ada tuh orang-orang baru yang masih cupu. Kak, saya baru di Medium nih. Gimana sih caranya bisa dapat uang di Medium? Waduh, diulangin lagi dari awal kan ribet ya. Nih nonton aja videonya nih. Gitu. Oke, oke. Itu ya untuk malam ini. Makasih banyak buat teman-teman ya. Kita sampai jumpa lagi di pekan depan ya. Jamnya sama ya, jam 8. Jam 8. Terus pekan depan, khusus pekan depan, Bania nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang tulisannya, tentang inspirasi nulisnya, dan mungkin kebiasaan nulisnya. Semoga bisa jadi apa ya, jadi contoh, jadi inspirasi buat teman-teman yang lain ketika nulis gitu kan. Karena sebenarnya sih saya percaya ya teman-teman di dunia kepenulisan tuh kita sangat belajar ya, walaupun ya mungkin lebih senior secara tahun ya, bisa jadi juga perlu konteks-konteks dan teknik-teknik menulis baru yang sesuai dengan masanya kan ya, gitu. Dan belum lagi nanti ngobrolin soal diksi anak-anak muda itu wah terus ada gitu. Selalu terupdate sepanjang generasi gitu. Dan itu kita nggak bisa dapat kalau nggak ada sharing nih dari yang Ya. lebih muda mungkin gitu. Tuh. Oke, nggak usah khawatir gitu kan. Jadi mungkin nanti digilir satu-satu dan teman-teman pasti punya latar belakang unik ya. Pasti saya dengan Uda Ivan Lanin latar belakangnya beda, ini beda, Mas Rival beda, Mas Kowim juga beda, gitu kan. Semuanya punya latar belakang yang unik yang itu bisa memperkaya pengetahuan kita tentang konteks gitu. Oke, sampai jumpa di pekan depan ya. Selamat istirahat dan memulai hari Senin. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Mas. udah. Terima Terima kasih Mas. kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.